Dan sekarang tidak ada lagi perbedaan antara negeri dan swasta deh. Iya, betul. Ya. Kalau Anda lihat di Amerika, justru yang terbaik itu swasta semua. Betul. Kalau ilmu itu dia jaga dirinya. Tapi kalau harta, lu jangan jaga harta itu. Iya. Benar banget ya, benar. Saya baru kepikiran nih. Ilmu untuk menjaga dirimu itu Iya, loh. benar. Paling terkenal banget. Culture shocknya itu pertama itu musim dingin. Oh iya. Ya. Kita harus Kita adjust belum pernah rasakan salju. Iya, salju. Gini-gini salju belum pernah, Bro. Satu kali mengirim surat itu saya harus menghabiskan $40. Tahu kan? Tahu dong. Tahu dong. Kamradin Netizen, baik lagi nih sama aku dan juga Farah yang Dan di belakang kamera ada Irfan. yang akan bareng-bareng nih demenin kalian untuk nontonin podcast Tok Tok. Nah, pada kesempatan kali ini nih Far, kita kedatangan narasumber yang orang penting nih Far nih, dan juga sangat inspiratif gitu untuk tautizen di rumah untuk dengerin lebih lanjut ceritanya tentang si narasumber ini. Narasumber kali ini adalah seorang wakil rektor bidang akademik di Tandri Abeng University nih, para tautizen di rumah. Yaitu ini dia, Profesor Dr. Muhammad Nur Sadiq MPA. Selamat datang, Sir. Selamat datang. Gimana nih, Prof? Kabarnya baik ya, Prof? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Wah, senang banget. Kegiatannya apa nih, Prof? Selama di rumah aja kan kelihatan online ya, Prof? Ya, dari rumah webinar to webinar itu ya. Online ya. Online ke online. Dari Zoom ke Zoom ya, Prof? Dari Zoom ke Zoom. Dari Google Meet ke Google Meet. Atau juga dari kampus ke rumah sekali-sekali. Oh iya benar, Prof. Oh iya, Prof. Aku mau nanya-nanya sedikit nih. Kita nggak perlu ya. Kita awalin yang simpel-simpel dulu ya, Prof ya. Simple. Iya, kan kita waktu kecil tuh punya cita-cita ya, Prof. Punya Iya. mimpi gitu, Prof. Dulu waktu kecil aku pengen jadi polisi gitu, Prof. Oh, kalau aku pengennya jadi dokter nih. Wow. Nah, bisa diceritain nggak, Prof, waktu kecil itu Prof punya cita-cita atau mimpi seperti apa sebelum sekarang ini menjadi wakil rektor, menjadi juga dosen ya, Prof ya. Bisa dijelasin nggak, Prof? Cerita. Baik. Farah tadi ngomong simple. Saya ingin sampaikan ada suatu statement yang bagus diingat selalu ya. Iya, Prof. The beauty of simplicity. Oh iya. Artinya itu keindahan dari berpikir simple. Iya. Jangan yang ribet-ribet. Ya. Ya. Nah, baik cita-cita saya waktu masih kecil gitu ya. SD, SMP, saya itu selalu kalau 17 Agustus kita upacara di lapangan gitu ya. Kebetulan saya besar sekolah masa kecil itu di Parepare, Sulawesi Selatan. Ini Parepare, kota kenangan, kota indah di mana tempatnya Habibie lahir. Iya. Ya, Habibie dibesarkan di situ. Ya, jadi memang kotanya cantik. Perpaduan antara lembah dan gunung. Namanya kayak di San Francisco lah kalau dulu. Keren banget ya gambarnya. Keren gambarnya kampung. Ya, itu keren sekali kota Parepare itu. Nah, pada saat upacara itu yang selalu mimpin rapat kan tuh wali kota. Wali kota itu pakai baju putih-putih. Oh iya. Saya penasaran nanti untuk jadi seperti yang baju putih itu sekolahnya di mana gitu ya. Iya. Saya nanya kan, itu sekolah di mana Pak itu ya? Sama guru saya lah waktu itu. Oh, itu sekolah di Sospol gitu ya. Di sekolah di Sospol gitu ya. Sosial politik gitu ya. Dan untuk menjadi wali kota, alumni dari situ. Nah, itulah mulai cita-cita mau kepingin jadi seperti itu. Masa kecil ya. Tapi ternyata cita-cita itu berkembang. Benar banget. Ya, Benar. sesuai dengan perkembangan kita rupanya ya. Iya, benar. Ya, tapi begitu masuk di universitas, aku sih berhasil benar masuk di Sospol. Ya, kita itu masuk di Sospol karena tadi. Tercapai ya, Prof. Tercapai Cita-citanya masuk ya. di Sospol karena itu tadi kan. Nah, tapi setelah di universitas, saya melihat lagi. Saya aktif jadi ketua senat, ketua BEM gitu ya, waktu mahasiswa itu loh ya. Di Universitas Hasanuddin. Ini universitas terbesar di Indonesia bagian timur. Hari ini pemilihan rektornya. Ya. Nah, waktu itu saya nanya kepada karena saking yang sebutlah aktivis gitu ya. Fungsionaris, aktivis, selalu berdiskusi, sering ke kampus walaupun tidak ada kuliah tapi senang di kampus deh. Senang di kampus ya. Dia bilang gini, saya tanya
teman-teman, habis diskusi dengan cendekiawan, politisi, ilmuwan, berubah saya punya pikiran. Ternyata yang paling cepat ke luar negeri itu ada 2 profesi, yaitu profesi dosen Iya. dan profesi diplomat. Oh iya. Ya, diplomat, diplomat ya. Waktu itu aku tes diplomat, ya teman saya yang lain lulus, mungkin karena saya tidak cocok di tempat itu nggak lulus. Tapi begitu saya ujian skripsi itu ya, Oh iya, S1 terakhir ya, ya. ujian skripsi, saya kebetulan cum laude. Oh, yes, keren banget. Keren banget. Semoga bisa Ya, nyusul. ya Amin, insya Allah amin, amin. Anda harus nyusul lah ya. itu. Saya cum laude di ujian skripsi itu, yang mimpin sidang itu dekan saya. Dia bilang kali ini baru ada mahasiswa yang lulus sebagus ini katanya. Saya ditanya setelah selesai sidang, karena ada dapat cum laude, apakah Anda mau jadi dosen? Saya pikir saya selesai sidang waktu itu di hari Sabtu, ya. Ya, besoknya kan Minggu. Ya, besoknya lagi Senin gitu kan ya. Ya, kalau mau hari Senin lapor ke saya gitu kan. Besok Minggu aku berpikir, Pak, 1 hari itu Minggu kan, memang nggak ada kegiatan. Wah, saya pikir-pikir sudah nggak jadi diplomat, ini kesempatan untuk keluar negeri itu jadi dosen. Iya. Saya ke ruangannya itulah Pak dekan saya itu, dengan sebagai mahasiswa teladan, cum laude, prestasi bagus gitu ya. Saya diterima tanpa tes, masuk dosen. Karena orang udah tes ya kan, dan untuk jadi dosen di universitas negeri itu daftar 100, terima 1, Oh iya. terima 2. Benar-benar. Tidak banyak orang mau jadi dosen gitu kan. Saya bisa langsung, ya setelah rapat tim gitu ya, saya dinyatakan lulus. Hari itu juga saya sudah harus siap berkas. Dan alhamdulillah pada hari itu juga saya sudah mulai kerja. It means saya menganggur cuma sehari. Oh iya, benar ya. Kan, ya. Cuma sehari mulailah saya bekerja di situ sebagai dosen. Sampai sekarang ini sudah kurang lebih 34 tahun. Waduh, udah lama ya, Sir. Jam terbangnya nih ya. Tapi nggak terasa lama itu loh. Iya, Oh benar iya sih. benar, karena di Karena jalan ini kita- seneng ya, Sir ya? Nah, senang banget. Enjoy ya. Saya kalau ke Enjoy. kampus kayak piknik aja, baca buku, meneliti kayak ya suasana yang menyenangkan gitu ya. Wah, ternyata Ya. jam terbangnya udah ini banget ya, Prof ya, udah sampai 34 tahun gitu. Sekarang mungkin tautizen di rumah juga bertanya-tanya nih di rumah gitu. Bagaimana sih cara Prof sendiri membagi waktu nih sebagai seorang praktisi di akademik ya, baik dosen maupun wakil rektor, dengan bagaimana cara membagi waktu di luar kampus nih, Sir. Jadi Iya. misal bagaimana cara Prof membagi waktu menjadi seorang ayah, sebagai kepala keluarga, Ya, atau apalagi ada jadi webinar-webinar atau tadi juga ya. mengisi di Iya. webinar-webinar. Mungkin nih Tautizen penasaran nih gimana nih cara bagi waktunya Prof Sadik gitu. Nah, saya ingin sampaikan lagi suatu statement yang perlu diingat Iya. selalu. The power of focus. Jadi kekuatan dari fokus itu rupanya begitu ya. Saya fokus di bidang akademik aja. Ya, ilmu aja gue ya. Ya, jadi ayah ada ilmunya juga. Ada ilmunya juga untuk sebagai suami yang bagus, sebagai ayah yang bagus. Nggak ujung-ujung kita jadi suami yang bagus, belum tentu istri kita senang. Iya, Iya kan ya? prosesnya Iya ya. kan? Ada suatu teknik dipelajari, apa dia happy apa tidak gitu lah ya. Ya, anak juga begitu gitu ya, pelajari. Setelah itu, jadi sebagai dosen ya tentu saya harus menambah ilmu. Nah, kalau dosen itu ya kata yang enak dipakai itu adalah logikanya, jadilah sumur yang selalu airnya banyak. Oh iya benar. Supaya orang datang menimba air di situ kan. Benar. Jadi kalau kita ilmuwan, orang datang menimba ilmu ya di kita. Jangan sumurnya kosong dong, ya kan? Nah, itu berarti kita harus belajar supaya kita memberi sesuatu. Ya perlu Anda tahu di ilmuwan itu memberi ilmu jauh lebih mulia dibanding memberi harta. Oh iya benar. Iya deh. Kalau ilmu itu dia jaga dirinya. Tapi kalau harta, lu jangan jaga harta itu. Iya. Benar banget ya, benar, Sir. Saya baru kepikiran nih. Ilmu itu menjaga dirimu itu Benar, loh. benar. Oke, terus?
life learner ya Prof. Ya, jadinya, there ya. is no limitation to learning. Ya. Benar-benar. Ya. Nah, Prof, kan tadi kita udah ngomong bahwa soal apa sih proses-proses. Ah. Nah, sebelumnya kan pasti Prof belum kepikiran nih Prof untuk ngambil S2, S3 gitu kan di Amerika ya Prof waktu itu. Nah, ada nggak sih Prof sebenarnya proses-prosesnya sebelum sampai ke sana itu? Bisa diceritain ya proses-prosesnya ini? Karena keren banget kan Prof bisa sampai ke Amerika. Dari Itu bener-bener. kenangan yang baik sekali deh ya. Iya. Ya, jadi cita-cita saya itu memang mau sekolah di luar negeri. Saya nggak tertarik sekolah dalam negeri. Waktu setelah S1 ya. Ya maaf ya. Iya, maaf. iya benar. Aku mau mendaftar di ITB, daftar UI, mau lulus, saya terlalu maaf saya nggak cocok di situ lah. Kenapa nggak cocok? Tentu ada alasannya. Iya benar. Karena ternyata saya baca dalam Al-Quran itu ada surat Al-Hujarat itu ya. Bahwa Tuhan menciptakan manusia di dunia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Dan di antara yang terbaik di antara kamu bukan karena suku Jawa atau Amerika atau Belanda, tetapi yang paling takwa. Iya. Olehnya itu saya bilang, kalau saya di Indonesia, saya nggak bisa kenal orang Jepang, Benar. orang Brasil, Iya. orang Cina. Paling yang saya kenal ya orang Ambon, Orang Jakarta, ya orang Jakarta. Betawi, Jawa. Artinya itu juga bagus, tapi masih lokal Lingkupnya Indonesia, ya, lingkupnya. Oke. Ya itu juga perlu supaya kita saling kenal mengetahui Indonesia itu. Nah, setelah keluar negeri itu aku dalam satu kelas kan ada Cina macam-macam lagi, Iya, ada Cina Taiwan, Cina Benar, Hong Kong, benar, Cina benar. mainland. Iya, benar. Orang Taiwan dari katakan Cina nggak mau deh, saya orang Taiwan. Oh iya, benar, Iya, benar. nggak mau jadi Mesir, Middle East ya, Iya. macam-macam. Di situ kita kenal. Dalam perbauran seperti itu, saya alhamdulillah, saya syukur dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya, itulah yang jadi prosesnya. Waktu itu kan udah bekerja tuh jadi dosen, udah dapat gaji ya. Ya gajinya PNS lah ya. PNS itu 80.000 ke sebulan waktu itu ya, 80.000 gitu ya. 80% lah ya. Nanti kalau 100% baru 120.000 sebulan gitu ya. Masa tahun 80-an gitu Iya, ya. udah lumayan ya. Ya lumayan. Lumayan banget. Tapi saya mendaftar universitas ke luar negeri itu apakah ke Jepang, ke Amerika, ke Australia, itu saya melamar sendiri kan. Jadi saya baca di koran-koran, surat kabar, informasi ada universitas ini. Yang penting satu alamatnya, alamat kampusnya gitu ya. Saya menyurat ke sana, pulang dari kantor. Yang pertama saya tanya di rumah itu ada surat datang nggak? Ada surat datang nggak gitu? Saya mau tahu balasan itu kan, feedbacknya dari kampus itu kan. Ada nggak balasannya? Yang saya tunggu itu congratulations. Artinya selamat Anda diterima gitu ya. Belum sampai begitu ya. Belum ada surat congratulations. Aduh, kapan lagi? Tapi Anda harus tahu, satu kali mengirim surat itu saya harus menghabiskan $40. Wah. Waktu itu $1 2.000. Jadi 40 itu 80.000 loh. Habis tuh gaji saya waktu itu. Oh iya benar. Iya kan? Habis tapi ya sebulan penting senang gitu ya. Melamar akhirnya saya pikir kalau usaha pasti ada aja nanti ya. Ada yang ditunggu loh. Minimal saya kasih masuk surat kantor pos, saya tunggu balasan dari sana. Persoalan diterima atau tidak itu urusan lain. Saya gitu ya. Ya. Terus? Oke, tadi kan juga Prof ya, Prof ini punya gelar MPM ya Prof ya? Dan jujur dari kita sendiri ya Far ya, itu kurang familiar gitu Prof dengan gelar MPM itu sendiri. Boleh dijelasin nggak nih Prof tentang apa sih gelar MPM itu? Mungkin teman-teman tautizen di rumah masih kurang familiar juga nih. MPM itu Magister Public Management. Ya, MPM ini tidak banyak di Indonesia. Cuma ada beberapa orang yang jadi pejabat, ya, yang jadi ilmuwan. Karena ini saya MPM itu enggak banyak, karena cuma di Carnegie Mellon University. Tempat master saya ini 25 terbaik dunia. Wah, terbaik. Ya, jadi Anda lihat di Google, klik CMU Carnegie Mellon University, Anda akan melihat kampus yang hebat sekali, gitu ya, luar biasa gitu. Itu dunia itu ya. Nah, saya kebetulan di school namanya Haines
School of Public Policy and Management. Ya, Heinz. Heinz itu kan kalau Anda makan di restoran di Indonesia ya, atau di luar negeri mana, ada Heinz ketchup. Iya benar. Ada Saus Heinz ketchup. Heinz tahu. Heinz itu punyanya dia itu Heinz itu. Ya, kayak kita itu sambal ya. Itu sambal Amerika juga tapi Heinz itu Heinz ketchup. Benar. Itu salah satu pabriknya itu Heinz ya. Itu bisnis seluruh dunia kan. Iya benar. Ya. Jadi Heinz ini mantan calon presiden Amerika. Dia kaya, meninggal kecelakaan pesawat, dia bangun university lah. Salah satu di Carnegie Mellon. Carnegie ini nama orang. Oh iya. Namanya industrialis. Pabrik besi terkenal di Amerika itu di Pittsburgh. Ya, saking kayanya ada panggilnya university. Mellon ini orang juga, tapi seorang banker. Ya, jadi dua orang bersatu mendirikan Carnegie Mellon University. Ya, satu kata yang selalu saya ingat dari pendiri universitas ini, dia katakan begini di patungnya itu loh, I leave my heart at work. Jadi saya tinggalkan hati saya di pekerjaan saya gitu loh. I leave my heart at work gitu. Wow, saya selalu lihat. Dan pemenang hadiah Nobel banyak dari kampus ini. Iya, benar. Ya, jadi kalau saya lihat kenapa ada orang berkerumun, ternyata itu ada Nobel Prize di situ. Jadi orang mau menerima hadiah Nobel, ya kita mungkin Anda lihat di Asia mungkin Southeast Asia ya, Asia Tenggara belum ada penerima Nobel ya. Iya. Asia Tenggara kita ini. Di India mungkin ada, Pakistan ya. Tapi di Indonesia, Singapura belum ada, Malaysia belum ada. Itu dijaga loh. Jadi kalau kita kan pejabat yang dijaga, ada security, harus pemenang hadiah Nobel ini dilindungi loh. Karena orang ini kan pintar loh, ya kan. Dilindungi. Ada satpamnya, pengawalnya juga. Iya, benar. Di Carnegie Mellon itulah saya bertemu dengan seorang penerima hadiah Nobel di bidang literature. Ya, jadi saya datang, saya pikir orang ini pasti botak atau apalah gitu ya. Ya ilmuwan kan, botak gitu. Iya kan? Waduh, saya pikir lama-lama muncul orang itu. Ada pengawalnya. Dia pakai jeans, pakai kaos yang ada leher ya, pakai jaket kayak gini ya. Saya tadi ini kayak aktor loh ya, kayak bintang film loh. Ganteng orangnya. Waduh, terkecoh aku ya. Lihat kayak botak gitu ya. Ini biasa sekali. Kayak The Bodyguard, lu filmnya, Whitney Houston itu The Bodyguard. Siapa sih pemain-pemainnya itu? Waduh. Ya. Lupa lagi aku. Iya, The Bodyguard aku lupa siapa. Nah, itu kayak gitu loh. Ganteng banget. Gantengnya itu. Ya, jadi tegap gitu mungkin badannya. Tegap badannya mantap, pokoknya aktor deh. Tapi dia bilang begini, setiap hari saya harus menulis. Dia memilih tempat tinggal menghadap ke sungai, Three River Stadium di Pittsburgh, Pennsylvania itu deh. Terkenal dengan Amerika ya. Pittsburgh, Pennsylvania itu terkenal dengan sungai, ada 3 sungai di situ. Jadi rumahnya menghadap ke sungai. Disitulah dia terinspirasi. Ya terinspirasi untuk menulis karya-karya sastra. Dan itulah sehingga saya tertarik, saya harus jadi dosen deh. Dan alhamdulillah tercapai juga loh. Iya benar. Tercapai saya ke luar negeri. Waktu itu ya karena harus istilahnya waktu itu mendaftar harus berpikir gimana ini, tidak ada congratulation menerima kita ini ya, mungkin karena TOEFL saya kurang kah atau apa. Saya lapor ke Bappenas, ada nggak selain untuk TOEFL? Ada, tapi harus lewat training, tidak terlalu tinggi TOEFL. Mungkin penjelasan akan kita sampaikan mungkin ya berikutnya ini gitu ya. Oke. Baik. Nah, Prof, aku mau nanya nih Prof, bagaimana nih Prof pengalaman Prof ini yang ada di luar negeri? Karena kan tadi ceritanya banyak ya Prof di luar negeri itu kayak gimana, mungkin ada culture shock atau apa gitu kan? Gimana bisa dijelasin gitu Prof pengalaman Prof yang ada di luar negeri ya? Apalagi khususnya di bidang non akademik ya Prof ya.
akademik aku. Oh, oke. Akademik juga non akademik juga menarik. Iya, siapa tahu Iya. siapa tahu Ikut, ikut iya. party Hollywood Atau Exactly, party exactly, atau iya. ikut NBA, Ya. Prof, gitu Nah. sama teman-teman gitu. Kuliah pertama di sana, kalau ke Amerika, hari pertama kuliah itu biasanya dosennya katakan gini, karena ini kuliah pertama kita dosennya memilih restoran. Restoran kita lunch or dinner together gitu ya. Oh. Ya kuliah pertama gitu ya. Bonding gitu ya. Nah jadi kan ada orang Cina, ada Afrika, ada ini ya. banyak Ya banyak gitu ya. Kuliah pertama supaya kita membaur dulu culture-nya ini kan ya. Di sana pilihlah restoran ini. Ya, tapi masing-masing bayar gitu ya. Oh, iya. Orang di sana nggak ada mau ditraktir gitu loh ya. benar-benar. Ya. Karena ada masing-masing punya uang gitu. Kalau di sini maunya ditraktir ya. Ditraktir, Iya, tapi iya. sana nggak mau orang. Ya. Nah, kita pilih dekat-dekat kampus, tentukan datanglah kita di sana. Dosennya menyenangkan sambil kita makan gitu ya. Ya, yang rileks-rileks saja dulu. Kenal ya say hello sama tetangga ya. Yang teman itu. Setelah itu kita sudah minggu berikutnya sudah masuk di kampus. Tapi kita sudah kenal kan? Sudah kenal. Kalaupun tidak ya pasti kuliah pertama harus introduction ya. Ya. Introduction sama teman-teman sekelas itu. Dan yang paling penting saya kebetulan di Amerika itu mengenal dua pantai ya. West Coast and East Coast. Oh iya, West Ya. Coast, Red Ya. Coast. East Coast itu master saya di Carnegie Mellon Pittsburgh. Itu pantai timur Amerika. Nah, saya ambil doktoral saya di West Coast. Itu namanya di Golden Gate University. Itu pantai barat. Nah, sini ada Indonesia Timur, Iya, Indonesia Barat. ada Indonesia Barat. Saya mau tahu ini Amerika gitu loh ya. Saya cuma di timur aja nggak tahu gitu ya. Makanya saya nggak mau lagi di di Indonesia East Coast banyak salju. Oh, dinginnya minta ampun deh. Nah, pengalamannya itu kalau 30 di bawah nol. Oh iya. Anda bisa bayangkan loh. Dingin banget kan, lebih dingin dari dalam kulkas. Iya. Ya Puncak aja kan? kedinginan. Jadi kita itu bersusun-susun pakaiannya nak ya. Kalau kedinginan baru 20 meter masuk lagi kita ke toko. benar. Ke toko supaya kan pemanas di sana kan ya. Iya, benar. Baru masuk lagi. Nah, belum lagi kalau kepleset. Iya. Kan itu kan membeku SS itu loh ya. Iya. Oh iya. Kepleset, aduh sakit pantatnya. Sakit gak sih Prof Iya. itu? Saljunya itu? Iya. Saljunya bisa membeku deh. Oh. Ya membeku sehingga kita katakan walaupun jatuh tapi ini kan calon dokter. Oh, iya. Ini calon master. Bener, gitu ya, bener, nah. bener. Nggak Ya, apa-apa, nggak ya, apa-apa, gitu ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saking semangatnya. Begitu deh. Itu untuk pengalaman. Belum lagi kalau bulan Ramadan. Oh iya, kan beda ya Prof. Waduh, waktunya itu ya. ada Lebih lama apa lebih cepet sih? lebih Prof? lama siangnya. Oh, lebih lama siangnya. Itu Jadi nahannya berarti- lebih lama ya Prof ya? Itu berarti kita harus menunggu waktu buka kan? Iya, Waktu iya, buka kan benar, harus benar. matahari tenggelam. Iya, Iya. benar. Ya kan? Nah, bayangkan kalau matahari tenggelam jam 9 malam. Jam 9, harusnya jam 9 malam tapi kan masih ada matahari. Iya. Jam 8 masih ada matahari, belum bisa buka dong. Belum bisa. Ya, nanti matahari tenggelam ya baru kita bisa buka. Dan kalau lebaran ya enggak seperti ini ada keluarga, ada apa ya. Kita berlarinya ke itu Wisma Indonesia. Oh. Kumpul-kumpul sama Kumpul-kumpul orang Indonesia. orang Indonesia. Oke. Di sana ada makanan macam-macam. Ada opor ayam, ada nasi padang, macam-macam lah. Jadi Gulpul, temu gulpul. kangen ya Prof ya Temu sama kangen. Indonesia. Lebaran gitu. dan hari-hari besar. Oh iya, iya, benar. 17 Agustus. Lomba-lomba di sana. Lomba-lomba. Wah, Apa seru dong? banget. Seru dong kalau lomba-lomba itu. Iya. Iya. Kerupuk gitu ya Prof. Iya, iya. Prof, ya? Benar itu. Biasanya kita di square-square ya. Iya. Kayak di San Francisco namanya Union Square. Oh iya. Wah itu. Ini San Francisco, nah itu the beautiful city in this world and the most expensive city in this world. Oh. Ya, makanya itu ada kata-kata I leave my heart in San Francisco. Oh Ah, iya. iya. Itu Bukan terkenal berarti banget. ada. Iya, terkenal banget. Iya kan? Rasanya, Iya, perasaannya Iya. itu. Bukan berarti kita jatuh cinta ke sana, enggak ada. Tapi kita jatuh cinta sama kotanya, Keindahannya, keindahan suasananya, benar banget. betul deh itu. Jadi
bisa ke Amerika tapi jangan lupa ke San Francisco. Oke. Wah, cantik banget kota itu deh. Prof pernah ini nggak Prof ngalamin culture shock di sana? Apalagi pertama-tama gitu datang ke Oh iya, Amerika benar-benar. tuh ada Oh, kultur iya. nggak? Apa Culture- tuh yang paling terkenal banget? Culture shocknya itu pertama itu musim dingin. Oh Oh iya. iya, Ya, kita harus kita adjust belum pernah ya. belum pernah rasakan Iya, salju. iya, salju. Gini-gini salju belum pernah tuh Prof. Lihat di televisi aja salju Iya. kan. Ini salju turun, pasang badan supaya rasain salju Iya. itu kan. Memang lembut. Oh. Memang lembut, makanya itu selembut salju. You nggak rasa, salju udah penuh di tangan, nggak terasa. Oh, nggak terasa. Tapi Iya. nggak kerasa itu ya Prof ya? Nggak terasa. Jatuhnya itu nggak kerasa. Nggak di- kerasa Oh. jatuhnya itu. Tapi kalau udah di bawah tanah itu baru kerasa keras. Iya, Hmm. keras nanti. Mm. Makanya kalau kita jalan ke kampus, itu kan es banyak. Saya kasih tahu teman saya, lu bawa sirup aja. Oh iya, Bener ya, bener ya. Langsung, Bener ya. ya, bisa jadi es ini. Iya, Jadi seru. udah nggak perlu digini-giniin lagi ya Prof ya. Benar. Tapi benar-benar menarik sekolah di Amerika itu, betul-betul karena ya kenapa menariknya Amerika sekolah deh? Karena pertama negara ini super power. Ya kita nggak bisa pungkiri itu ya. Iya. Ya ada negara lain tapi belum tentu dia super power. Ya. Nah jadi ilmuwan orang negara terkaya di dunia di sinilah Amerika ini. Ya super power apa saja ya dia miliki ya. Jadi benar-benar apa yang menarik itu tadi saya sih mau mengetahui kenapa Amerika itu super power. Ini perlu untuk adik-adik sekalian ya. Iya benar. Ya, kalau saya di Amerika belajar ilmu, saya belajar terus aja kan sudah dapat ilmunya ya. Oh iya Iya, benar. Udah pasti aku dapat doktor ya, master gitu. Tapi untuk belajar kenapa Amerika super power, ini yang susah, ya kan? Harus terus menerus. Harus terjun di masyarakat. Iya. Benar-benar. Saya terjun di masyarakat, pulang kuliah, ya tinggalkan apartemen, masuk kegiatan-kegiatan diskusi. Saya kebetulan member namanya World Affairs Council and Commonwealth Club. Apa itu Ustaz? Itu suatu organisasi yang kegiatannya cuma seminar-seminar aja, pemimpin-pemimpin dunia, ya presiden yang masih aktif maupun mantan presiden. Oh. Itu pembicaranya. Ya, anggota itu yang bisa hadir di situ adalah anggota itu. Saya kebetulan 2. Saya anggota dari 2 kegiatan organisasi itu. Commonwealth Club dan World Affairs Council. Oke. Datanglah undangan di rumah. Kita akan membicarakan Lech Walesa, Presiden Polandia, bicara dari Perdana Menteri Bulgaria, Perdana Menteri Belgia. Jadi kalau Anda ke rumah saya, Anda akan melihat itu foto-foto dengan presiden-presiden dunia. Wih. Saya bilang inilah kesempatan Iya benar. di San Francisco ini ketemu dengan presiden-presiden Iya. dunia. Kalau saya di negara saya, jangankan presiden negara lain, presiden negara saya aja susah ditemu. Iya benar. Sibuk. Apa pengawalnya itu Iya. ya? Maaf, itu security-nya kan banyak dan posisi kita apa? Iya. Ya kan? Tapi kalau di sini member ini bebas kita. Ya membayar anggota membernya, member fee-nya. Nah, setiap seminar diundang, tentu kita bayar. Bayarnya kayak ada yang $100, $75 gitu ya. Supaya kita dengarkan ceramahnya. Juga ilmuwan, pemenang Nobel juga di situ. Legislatif juga ada di situ, anggota Kongres. Ya. Jadi saya banyak melihat. Tapi setelah saya berdiskusi seperti itu, ikuti diskusi itu, akhirnya saya bisa mendapatkan kenapa Amerika superpower. Artinya ternyata super Amerika itu dia bisa menguasai yang namanya berdagang. Oh iya, Benar. perdagangan mereka bagus ya. Ya, Benar. dalam bidang apa saja. Iya. How to making money. Ya. Teknologinya juga udah Ya, bagus ya. jual teknologi, yang dijual itu bukan motor, bukan apa namanya mesin, bukan mesin jahit ya, bukan sepeda, tapi yang dijual cuma dari teknologi itu, misalnya pesawat, motor gede, itu yang dijual Amerika itu. Iya benar. Iya, nggak ada radio, nggak ada. Iya. Ya, senjata nuklir, itu yang dijual. Ya, belum lagi di atas, di udara, di dalam juga, di bawah tanah, kayak emas, tambang, dikuasai semua itu. Ya,
di seluruh dunia. Jadi Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak ada Amerika bercokol di situ. Iya. Artinya Pasti berbisnis, pasti ada Pasti bisnis. ada. Tapi mereka kan halal. Dia minta izin, Iya, ya ada disetujui, suratnya, ada iya. suratnya. Kayak di sini ada nikel, di benar-benar, Surako, ada di Papua, ya kan, Freeport. Freeport, Itu izinnya ada, semua ada. Dan bukan cuma itu, baru itu di Bekasi tentang mainan anak-anak ada semua. oh iya benar. Di bawah tanah, di atas tanah, di udara, Ada semua ada Jadi bisnisnya. lapisan-lapisannya banyak ya, Prof. ya. Semua ada. Pangkalan-pangkalan laut juga. Ya, jadi misalnya suatu negara memerlukan supaya kapal perangnya nyandar di situ di negaranya. Seperti di Amerika, maaf, di Filipina, Subic. Pangkalan Subic itu ada Amerika nyandar pesawatnya itu, Filipina bayar dong ke Amerika itu untuk menjaga negaranya itu. Jadi luar biasa. Jadi ternyata kalau anda punya uang nanti banyak, Amin. apapun kita bisa lakukan itu. Iya. Benar. Ya, Amerika itu pandai sekali untuk mencari duit dengan tanda kutip yang halal. Iya, betul. Saya nggak tahu yang lain-lainnya, tapi Iya. kita berpikir yang positif Positif aja. aja, Ya. positif Ya, aja ya. mungkin ada yang Iya. tapi kita positif aja. aja ya. Luar biasa. Luar Nah, biasa. itulah membawa dia super power deh. Benar-benar. Itulah membawa pandai berdagang, pandai mencari uang dan segala macam di bisnis. Pendidikan, apalagi pendidikan. Kita datang sekolah di sana deh. Kalau orang luar negeri, kita ini orang luar negeri masuk Amerika, 3 kali lipat daripada orang Amerika sendiri. Wih. Bayar uang kuliahnya. Iya, Wow. coba ya. Padahal uang pinjaman dari Amerika misalnya Iya. Iya, ke negara itu harus dibayar mahal. benar. Iya. Dia bilang, this is a good business. Iya benar. Ya, ya kan? Iya. Anda mau, monggo. Kalau nggak mau ya udah. Nggak mau, udah. silakan. Kami juga nggak datang. Nggak paksa Ya, ya. nggak paksa. Nggak paksa. Dan ternyata orang suka datang kan? Nah, iya. Mungkin karena kualitasnya, apanya gitu kan. Belum lagi kesehatannya. Iya. Anda tahu orang Indonesia check up aja paling rendah Singapura. Mm-mm. Yang orang-orang hebat-hebat di Amerika Iya. baru check up. Iya. Belum lagi periksa yang lain. Itu kan uangnya masuk lagi ke rumah sakitnya, uangnya masuk lagi ke pendidikannya, semua deh. Semua lini masuk, jadi uang itu luar biasa datang sumbernya itu masuk di negara itu. Ya kan? Iya. Akhirnya dia menjadi super power. Oke. Nah, adik-adik sekalian juga harus berpikir supaya bangsa kita ini harus menjual, Benar-benar. harus berdagang. Ya, baik sains dan teknologinya pun juga. Ya, makanya di Tanri Abing ini kampus kita ini pendirinya Pak Dr. Tanri Abing menginginkan. Dan memang awalnya ini International University. Nah, International University ini sehingga kita harus go internasional. Betul. Go internasional sehingga sebelum saya wakil rektor di Tanri Abing, saya wakil rektor di Presiden University. Ya, itu International University. Olehnya itu adik-adik sekalian bisa memakai label-label atau kata-kata yang berbahasa Inggris untuk promosi ya. Ya, Betul. Untuk seperti menggayatnya banyak ya. menggayatnya Prof? Iya. banyak. Sama dengan kalau kita ya Tanri Abing tahu kan, Tanri Abing University kan. Betul. Bukan Universitas Tanri Abing. Iya, benar. Ya, tapi nanti yang resmi legal, saya sebagai wakil rektor ya kita turut sama rule aturan di Iya, Indonesia betul. untuk memakai bahasa Indonesia Iya, biasanya. yang resmi. Tapi untuk marketing kita harus go internasional. Betul. Ya, jadi kita harus Tanri Abing University supaya orang Singapura, orang Malaysia, orang India tahu kita. Iya kan? Branding juga ya, branding. Ya, brandingnya kita International benar, University. betul. Oh ya Prof, mungkin Iya. kan dari Tautizen ini kan pengen banget ya kuliah di luar negeri juga mungkin ada berapa. Ada nggak sih Prof kiat-kiat sukses nih dari Prof sendiri untuk Tautizen di rumah yang mungkinnya pengen kuliah di luar negeri? Iya. Kiat-kiat sukses. Kiat-kiatnya yang pertama mendaftar. Betul, Mendaftar. daftar dulu. Kalau nggak Jadi, daftar nggak mungkin ya, bisa. ya nggak mungkin. Jadi walaupun Anda katakan mau ini, tapi Anda tidak bergerak, sama aja bohong. Betul. Iya kan? Harus ada bergerak. Bener, Harus ada bergerak. actionnya ya, Harus Prof, ada ya. action. Betul banget. Ya, kata saya mau itu nggak ada kegiatan action, sama aja bohong. Ya kan? Jadi kita harus bergerak. Caranya cari namanya application form. Oh iya. Ya, sama di sini application Iya. form kan. Lamaran mendaftar.
Caranya mendapat itu mengirim ke universitas Universitasnya bersangkutan, kita ingin tuju dikirimin gitu. kita, Iya, betul. diisilah, kirim lagi ke sana. Syukur-syukur ada congratulation nanti diterima gitu. Amin, harus diterima. Dari situ kalau sudah ada menerima kita, universitas yang menerima kita, baru cari beasiswa. Oh ya. Saya ini nggak mungkin bayar uang kuliah di Amerika karena saking mahalnya Mahal deh. banget. Iya, mahal. Mahal. Tapi saya andalkan cari beasiswa. Betul. Ya, beasiswa itu banyak sekali. Malahan pemerintah itu karena saking banyaknya beasiswa itu tidak kepake. Kenapa? Jarang orang yang memenuhi persyaratan. Dari bahasa Inggrisnya kah, dari tes potensi akademik, sehingga uang itu dikembalikan lagi kepada donaturnya. Iya. Oh, Jadi Iya. kalau nggak kepake itu dibalikin lagi ya? Iya Pak? dong. iya, Oh, benar, gitu. betul. Dibalikin lagi atau Baru stay di tahu situ nih. tidak ada pakai karena kan tidak perlu digunakan yang lain. Jadi adik-adik harus pandai-pandai bahwa saya harus mau keluar negeri sekolah dengan mempergunakan beasiswa. Betul. Ya, kecuali Anda orang kaya. Iya, bisa langsung mau ke sana Bisa terserah langsung mau gitu kapan ya. aja ya. Iya. Ya. Nah, oke. Nah, mungkin Tautizen di rumah juga mungkin apa ya? Mungkin merasa kayak oh, kalau untuk masalah uang gitu ada Oh, nih, tapi nggak mau jauh-jauh Iya, nih, nggak jaraknya mau. ya. Karena kan kalau Amerika jauh banget ya, Prof ya. Hmm. Terus mungkin ada beberapa orang tua juga yang Khawatir khawatir misalkan kalau anaknya anaknya jauh-jauh jauh-jauh kuliahnya ya. gitu untuk lanjutkan, tapi tetap pengen mendapatkan kualitas pendidikan seperti kita di Amerika Serikat. Nah, Tandri Abeng University ini menyediakan program studi untuk S2 yaitu MBA nih para Tautizen, yaitu Master Business Administration yang bekerja sama dengan University of Buffalo. Jadi tetap mendapatkan kualitas pendidikan yang sama seperti kita belajar di Amerika, tapi tetap berada di Jakarta. Jadi kalau misal punya karir yang nggak bisa ditinggal, tetap bisa berkuliah dengan setara Amerika di Indonesia di Jakarta. Tepatnya di Tandra Bank University. Ah. Betul banget. Memang konsepnya Tandri Abeng University seperti itu deh. Jadi orang-orang yang mau keluar negeri sekolah yang punya uang tuh kita ciptakan Tandri Abeng ini supaya seperti kampus di luar negeri. Makanya kalau Anda masuk kampusnya ini internasional Wah, internasional standar. banget dari fasilitas Dosen-dosennya juga alumni-alumni luar negeri. Modern banget ya. modern bener, ya. betul. Jadi supaya orang itu yang mau keluar negeri, kita ciptakan universitas di sini yang mirip kalau dia keluar negeri dengan harga yang sangat murah. Iya. Inilah konsep Tandri Abeng University. Betul banget. Ya. Prof, aku mau tanya lagi nih, Prof. Hmm. Bagaimana nih Profesor sendiri, Profesor Sadik melihat TAU atau Tandri Abeng University dalam waktu 5 tahun ke depan nih, Prof. Kira-kira apa yang menjadi tantangan TAU sendiri untuk bisa memperoleh mahasiswa baru nih? Ya. Pertama, tantangan 5 tahun ke depan itu kita harus selalu mengutamakan kualitas. Betul. Kualitas. Kualitas. Jadi ini kualitas kita itu harus diukur kalau di Indonesia namanya akreditasi. Iya. Ya, alhamdulillah seluruh prodi program studi di Tandri Abeng sudah terakreditasi BAN PT. Wah, Ya, tidak ada awalnya itu kita mau sudah semua. Ya, jadi peringkatnya itu akreditasi kita adalah kan ada 10 prodi ya. Ya, 10 11 dengan pasca sarjana sekarang. Iya, betul. 11 dengan pasca sarjana. Itu sudah memiliki 5 program studi baik sekali akreditasinya, dan ada 6 dengan pasca sarjana yang masih dalam status baik dia punya akreditasi. Keren banget. Jadi cuma kita punya peringkat sudah baik dan baik sekali. Ya, satu tingkat lagi menjadi unggul nanti. Iya. Ya. Kita tinggal mengupgrade kualitasnya Betul aja sekali. ya, Prof. Itu ya. tantangan yang pertama, kita harus dari segi kualitas. Yang kedua, kita juga harus selalu menambah jumlah student kita. Oh iya, betul. Ya, mahasiswa kita, supaya kampus ini dimaksimalkan dia punya keterpakaian. Betul, Ya, karena sayang kalau kampusnya nggak dipakai oleh mahasiswa, sehingga ya memang kita sih mungkin tidak bisa juga terlalu banyak karena nanti nggak bisa termuat. Minimum kita maksimalkan Iya. Betul. potensi atau daya tampung lah kampus kita, supaya mahasiswa senang datang dan senang belajar di kampus kita.
Jadi itu ada quality dan ada juga kuantitas. quantity. Ya. Jadi Kayak bisa disebutin nggak Prof harapan-harapan Prof untuk kampus kita tercinta gitu Prof ke depannya 5 tahun ke depannya. Saya ingin Tanri Abeng University ini adalah mempunyai reputasi yang setara dengan universitas-universitas terbaik di Indonesia. Dan sekarang tidak ada lagi perbedaan antara negeri dan swasta deh. Iya, betul. Ya. Betul. Kalau Anda lihat di Amerika, justru yang terbaik itu swasta semua. Betul. Iya, Ivy Kak. League ya, Prof. Iya, kayak Harvard itu kan nama orang, Carnegie Mellon orang, Stanford University nama orang, itu nama orang semua. Kita ada Tanri Abeng juga nama orang. Bakri University Nama orang. Iya, nama orang banyak. Iya. Ciputra ada, Kukengi, nama orang semua. Jadi harapan saya untuk Tanri Abeng adalah menjadi universitas yang unggul maupun lokal dan juga internasional gitu ya. Gitu. Wah, bagus banget ya. Dari tadi aku kayak nambah Wah, iya insight baru loh ngobrol sama nambah Prof. pengalaman Sandi, juga nambah- jadi kayak kebayang-kebayang nih cita-cita jadi di pengen Amerika. belajar biar bisa S2 nih Ya. ikut nih Prof nih. Ya, tapi kayaknya waktu kita udah terbatas ya Iya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan tahu Tizen atau aku nanti kalau misalkan mau nanya-nanya lagi Nanya-nanya sama lagi. Prof gitu ya, bisa nanti komen di kolom Iya, di chat, aja. kolom komentar di YouTube. Nanti mungkin bisa kita coba bantu jawabin satu-satu kalau pertanyaannya bagus-bagus ya. Iya, wah gak kerasa banget nih Prof ya udah mau ini udah jadi kita ngobrol nggak kerasa loh waktunya serius deh. Tapi wah terima kasih banyak Prof Terima Sadiq kasih. atas pemaparannya, Ya. jawaban-jawabannya. Baik. Terus juga penggambar. Benar, Jadi kita kegambar nih kuliah-kuliah di Amerika tuh gimana, main salju tuh kira-kira gimana gitu. Jadi pengen Yang kita. pertama salju itu. Iya, Ya, dan keren yang kedua, saya juga bersyukur sudah sampai di level tertinggi di sebagai dosennya namanya guru besar yaitu profesor. Profesor saya ini saya dapatkan di usia saya masih muda waktu itu di usia 45 tahun. Iya, Ya, keren banget. ukuran muda waktu itu di Iya, keren banget Universitas ya. Hasan, ya. Iya, keren banget banget. ya. Ya. Kayak mungkin segitu aja kita dari episode kali ini gitu. Kurang lebihnya mohon maaf nih. Aku Farah Adeline pamit undur diri. Aku juga Indira pamit undur diri. Ya, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih juga untuk Baik, Prof. terima Ya. kasih. Oke, sampai jumpa di next episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi, tak Tahu kan? tahu Tahu dong. dong.